penjuru mata angin yang hidup di hamparan lembah. Di tepian sungai, di lereng pegunungan, lihatlah dengan seksama, inilah Duku Paruk yang langitnya berbendar pada kibasan selendang seorang lengger. Duku Paruk tanpa lengger bukanlah Duku Paruk. Tanpa seorang lengger, Duku Paruk hanyalah setumpuk rungkah kehidupan. Lenggerlah yang membuat pedukuhan ini tampak lebih benderang di mata kalian. Lengger yang membuat ayunan cangkul kalian memiliki pengangen-angen, yang membuat tidur kalian dipenuhi oleh pengimpen. Sambung papan saya bulan bintang, manikmat sejabane,
yang mungkin belum tercantum di selembar peta. Hela demi hela nafas menyelusuri remang kemarau, berjingkat di atas bumi yang tandus dan panas. Sepasang bangau melayang meniti angin, mengapung berlama-lama di bawah langit. Suaranya melending serupa penelansa tak berkesudahan. Sebab di hamparan pesawahan yang semakin kelabu dan gersang, tak bisa lagi mereka temukan kubangan air, meski hanya seukuran telapak kaki anak manusia. Angin tenggara bertiup membawa angin menerpa baling-baling bambu bocah-bocah pembawa, menimbulkan suara berderit-derit seperti doa yang menyayat, memanggil gerimis bangsa lampau yang tak juga kunjung tiba. Di bawah musim yang cengkar, serumpun kehidupan bernama Dukuh Paruk itu hanya tampak seperti kutil hitam di atas wajah bumi yang muram dan lelah. Namun sekelompok bocah yang bermain di bawah keteduhan yang tersisa mengingatkan pada kata yang pernah diriwayatkan bahwa setiap senyum polos kanak-kanak menandakan Gusti Allah tak pernah jera dengan dosa-dosa manusia.
jamang yang kamu buat bagus sekali. Dengan jamang itu, kau juga tampak lebih cantik. Sangat mirip dengan seorang lengger yang menjadi penintisan Indang Batari Sri. Sebagai terima kasih, bolehkah aku juga memberimu sesuatu? Memang, apa yang akan kau berikan padaku? Pejamkan matamu, Rasul. Nanti kau akan tahu apa yang aku berikan. Ngawur! Diam kalian! Sekarang, supaya benar-benar mirip pentas lengger, kita berperan menjadi pengrawit. Aku menyerukan suara kendang, warta, suara calung, dan kau dasut menyerukan gong tiup. Kaki Sakarya, serintil cucumu mirip lengger. Kaki Sakarya, serintil mirip lengger. Kaki Sakarya, serintil cucumu mirip lengger. Kaki cucumu mirip lengger. Kaki serintil mirip lengger. Kaki Sakarya, serintil mirip lengger. Kaki serintil mirip lengger. Dukuh Paruk tanpa lengger bukanlah Dukuh Paruk. Serintil cucuku sendiri yang akan mengembalikan jati diri padukuhan ini. Sabar, sabar Kang Sakarya. Serintil harus diuji dulu dengan kendang Kiai Comblang. Begitu. Kalau senggol serintil belum pas dengan irama Kiai Comblang, berarti dia harus belajar dulu. Maksudmu kau tidak setuju dengan pendapatku? Bukan begitu maksudku, Kang. Munculnya seorang lengger harus melalui laku. Sebelum benar-benar mati lengger, akulah yang akan mengajari serintil mengibaskan sampur. Mulai sekarang kita harus melakukan geladen secara berkala sampai serintil benar-benar siap. Iya, benar kan? Apalagi cucu kita masih bocah. Dia belum garap sari. Sebelum darah kedewasaan menetes dari kemaluannya, dia belum memenuhi syarat menjadi lengger. Di Adi Kartarja sampai serintil benar-benar menjadi lengger butuh waktu berapa lama, Di? Mau berapa lama, Kang? Satu mangsan kemarau lagi, setahun, 2 tahun, serahkan padaku, Kang. Percayalah,
aku memiliki banyu gege Oh, seperti dalam cerita wayang yang bisa membuat cucumu cepat besar. begitu. Iya. Ayo, Saku, Saku, bawa kendang Kecomblang ke sini. Ayo dibawa ke sini. Undang semua pengrawit dan bawa alat calung masing-masing. Mari kita lihat serancang apa sehingga calon lengger kita. Hai orang-orang Dukuh Baru, atas kehendak leluhur kita, Suwargi Eyang Seca Menggala, pedukuhan ini kembali melahirkan seorang lengger. Lengger yang akan membuat ayunan cangkul kalian kembali mendapat pengangan-angan. Lengger yang membuat hidup kalian kembali dipenuhi pemimpinan.
sekuntum kembang gelepang yang bersemi di bedukuan ini benar-benar akan memilih tumbuh menjadi seorang lengger, Srindel? Seandainya sekuntum kembang itu tidak menginginkannya, menurutmu apakah ia bisa menolak takdirnya, Rasus? Lalu hanya untuk pertanyaan itukah seekor beranjangan hinggap di dekat sekuntum kembang? Tidak, Sindel. Seekor burung beranjangan yang hinggap selalu memiliki lebih dari satu tujuan. Lalu untuk apa lagi? Untuk menyerahkan keris kecil ini padamu. Menurut nenekku, itu keris pusaka bedukuan ini. Tetapi aku tidak tahu ceritanya. Bagaimana bisa keris itu jatuh ke tangan keluargaku? Lantas apa tujuannya kau serahkan padaku, Rasus? Apakah karena seekor beranjangan memendam rasa pada sekuntum bunga? Entahlah, Srindel. Tetapi menurutku sekuntum kembang lengger akan lebih cantik dengan keris itu dibanding keris yang biasa kau pakai saat geladen yang menurutku tampak kebesaran. Baiklah, sebagai terima kasihku, aku akan menjawab pertanyaanmu, Rasus. Menurut nenekku Nini Sangkarya, aku sejatinya bisa memilih jalan hidup sebagai manusia sawanta dan menikahi seorang lelaki. Tetapi itu sama artinya aku membiarkan pedukuhan ini tetap redup tanpa martabat. Menjadi seorang lengger berarti aku merelakan diri menjadi sungguh sentir yang terbakar api hingga membuat tubuh parung ini bercahaya. Aku sebenarnya tak sungguh-sungguh tahu perasaanku, Srindel. Bagiku, kau adalah perwujudan citra ibuku. Sosok yang hilang sebelum aku sempat mengenali wajahnya. Bahkan nenekku juga tidak tahu apakah ibuku telah mati karena geger bungkrek 11 tahun lalu, ataukah ia pergi bersama mantri yang telah mengobatinya. Seperti dirimu, aku juga hanya mengetahui bencana itu dalam patahan-patahan cerita yang tidak utuh. Para orang tua mungkin sengaja menutupi kisah itu dari anak-anak seusia kita. Maukah kau ceritakan padaku apa yang kau ketahui tentang malapetaka itu, Rasus? Kau tahu, Srindel, nenek adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa dari peristiwa geger bungkrek 11 tahun lalu. Dari nenekmu lah aku tahu ikhwal musibah itu.
daki yang melekat erat di kulit kusam orang-orang berbuat kita. Maka bencana geger bongkrek 11 tahun lalu hanyalah penggenapan atas nasib suram Dukuh Parut. Malam menjelang peristiwa itu, pada petang yang tak terukur oleh ingatan para orang tua kita, Dukuh Parut basah kuyup oleh hempasan hujan yang baru saja reda. Di tengah bentangan pesawat yang gelap, mungkin mata manusia tak bisa menandai keberadaan Dukuh Parut, kecuali dengan cahaya kilat yang sesekali mengerjap di keluasan langit. Malam itu, entah siapa yang melihatnya, konon segumpal cahaya kemerahan meluncur dari langit, kemudian pecah di atas Dukuh Parut yang malam. Orang-orang menyebutnya hantu tawa, yaitu hawa jahat yang diyakini sebagai penyebar malapetaka. Benar atau tidaknya, kita tidak tahu. Namun otak orang-orang kampung kita yang bodoh tak lagi memiliki pilihan selain mempercayainya. Pak Goblok! Pak Goblok! Pak Goblok! Banyak orang pada keluar, pada senabu dan laki yang kebiri pada keluar kafe. Orang pada pakai mati kamu kebiri. Orang-orang geger, Kang. Lagi mati. Orang-orang geger, banyak orang Lagi sekarat. Banyak orang sekarat dan mati. Mereka mengatakan keracunan bongkrek yang kita buat, Kang. Ini bagaimana, Kang? Jawab. Mereka keracunan bongkrek yang kita buat. Kita tidak boleh diam, Kang. Kang, ini bagaimana? Oh alah, santai anakku. Orang-orang pada uru bongkrek. Bongkrekmu mengandung racun, santai. Ramane jangan mengajak orang-orang menuduh anakku sendiri, Ramane. Bongkrekku tidak mungkin beracun. Bahannya ku bungil garing. Belas tak campur apa-apa, Ramane. Hei, santai. Jembreng matamu. Lihat sekelilingmu. Orang-orang sekarat dan mati setelah memakan bongkrekmu pagi ini. Oh alah ya, Bajingan, asu buntu. Ini buktinya. Bokor tembaga yang biru karena racun. Bajingan kau santai. Kau telah membunuh orang-orang satu pedukuhan. Bajingan kalian semua. Kecut bolos. Malapetaka yang menimpa kalian tidak ada hubungannya dengan bongkrekku. Bencana yang kalian alami adalah Pak Geblok. Itu akibat kalian tidak melaksanakan pitutur leluhur kita, Ki Sanjang Menggala. Oh alah, santai ger anakku. Jangan kau tantang kematian. Jangan. Hei, orang-orang Dukuh Parut, lihatlah, aku telah menelan semua bongkrekku. Jika aku tak sekarang seperti kalian, jangan lagi ada yang menyalahkan bongkrekku. Jika mau mati, matilah kalian semua. Ini adalah Pak Geblok, akibat kalian sendiri yang melanggar wewenang Ki Sanjang Menggala. Tidak ada sangkut pautnya dengan bongkrekku.
Apa? Iya, Pak. Mas Eko. Mas Eko. M A-nya tapi Ed ya. Oh. Ayu luput ing lara luput bilai kabeh jem setan dan urun tanah lukan tan ono wani bewah panggawe Allah gunane wong luput gede atemahan tirto maling ato tan ono nyerak brek mami gunot duduk Nenekku menyaksikan mereka yang sekarat dan mati diangkut ke rumah sakit kabupaten. Di antara belasan orang yang mati ada Kisang Tayyib dan istrinya, yakni bapak dan ibumu. Begitu juga kakek dan ayahku. Setelah musibah itu, Dukuh Paruk benar-benar menjadi gelap. Bukan saja karena peristiwa geger bongkrek yang terjadi, tetapi juga karena Lengger terakhir di pedukuhan kita ikut binasa dalam malapetaka malam itu. Tanpa seorang Lengger, Dukuh Paruk hanyalah seonggok kesengsaraan yang tak menarik bagi siapapun, Serintil. Lalu bagaimana dengan ibumu, Rasus? Banyak orang bersaksi ibuku dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sekarat. Tetapi ketika mereka yang sembuh dan mereka yang menjadi mayat dikembalikan ke Dukuh Paruk, ibuku tidak ada di antaranya. Sebagian orang mengatakan ibuku mungkin dikubur di tempat lain. Sebagian lagi bergunjing ia sembuh lalu diperistri seorang mantri dan memilih pergi melupakan Dukuh Paruk yang penuh kemalangan ini. Oh, Rasus. Jangan lagi kita meratap. Jangan lagi meratap, Serintil. Seakan baru kemarin penderitaan hinggap di jidat kita. Kita adalah anak-anak Dukuh Paruk yang telah terbiasa berutang dalam kesusahan. Sekali lagi, jangan pernah lagi meratap, sebab hanya senyum di wajahmu yang bisa membangkitkan khayalanku tentang seorang ibu.
apa yang semestinya tidak boleh aku serahkan padamu? Apa yang tidak boleh kau serahkan padaku, Serindil, semestinya juga tidak aku ambil. Aku tidak sedang memberimu pilihan, Rasus. Aku memintamu. Apa yang kita rasa getir malam ini mungkin kelak menjadi ingatan indah yang akan kita jaga di sepanjang hidup kita. Atau sebaliknya, apa yang terasa indah malam ini kelak akan menjadi kenangan getir yang membayangi seluruh sisa hidup kita. Rasus, Serindil, lalu mataku terasa malu, semakin dalam dia malu kali ini, kadang juga ia takut. Tak kalah harus berpapasan di tengah keadaan di malam hari menuju sedikit cepat dan rindu. Wara-wara, wara-wara. Hei, lihatlah dengan permati, Dukuh Paruk menolak lenyap dari ingatan kalian semua. Di atas Dukuh Paruk sedang tumbuh lengger baru, lengger yang menjadi penitisan indah Batari Sri yang akan menjaga kesuburan pesawahan kalian semua, yang akan menyalakan gairah kelelakian kalian semua. Jika kalian ingin meraih kemuliaan hidup, datanglah ke acara buka kelambu lengger kami. Datanglah dengan sekantong ringgit emas yang selama ini kalian sembunyikan di bawah kambil atau di dalam lemari. Hai orang-orang Dukuh Paruk, sambutlah aku, Doer. Anak seorang belantik dari desa Pecikalan. Aku terlahir di dunia ini dengan menunggang seekor sapi dan diiringi dengan serombongan kerbau. Jika kalian ingin merasakan kemakmuran dengan menunggang raja kaya, maka beri kesempatan Doer untuk membuka kelambu lengger. Pulang dan mandilah dulu, bocah belantik, supaya bau telepon di badanmu tidak mencemari udara Dukuh Paruk. Jika ingin tahu yang berhak,
membuka kelambu malam ini, jembreng matamu lebar-lebar. Inilah Sulam, seorang anak lurah dan satu-satunya terah ningrat di desa ini. Kekuasaan di tanganku yang akan menentukan merah hijaunya perdukuhan ini. Jangan kemagusan begitu, Lam. Setinggi apapun derajatmu, aku tidak takut padamu. Jika tidak terima, majulah kau bajingan pengecut, supaya aku tahu apakah batok kepalamu sekeras tanduk kerbau. Ben. Coba salting. Suruh yang mirip orang pendek sih. Temenan licin lantainya sih. Iya, licin banget. Larang kayak gede. Jika kalian berdua ingin membuka kelambu leher kami, maka akulah bangke yang harus alung pati di sana. Siapa pula kau, bocah pisang petanakan? Aku datang untuk acara buka kelambu, bukan sayembara tanding. Aku telah mengubah peraturannya di sana. Siapapun yang bisa memenggal leherku, lelaki itulah yang berhak membuka kelambu. Majulah kalian berdua bersamaan, supaya aku tahu apakah kemampuan kalian berkelahi setara dengan derajat dan kekayaan yang kalian miliki. Bangsat, saya kau tahu seperti itu, memang harus lenyap dari kami. Tatap wajahku baik-baik, bocah priayi, supaya nyawa yang akan putus dari ragamu bisa mengenali wajah manusia yang akan membinasakannya. Cukup, cukup, hentikan Rasus. Lancang tindakanmu, Rasus. Kau tidak berhak menghalangi kedatangan mereka. Rasus, di pedukuhan ini kau bukan siapa-siapa. Bahkan derajatmu tidak lebih tinggi dari ketibal di kaki kedua tamu kita ini. Kau hanya seekor cecuru tak berguna. Pergi. Di pedukuhan ini, aku menghormati kalian sebagai tetua yang waskita. Tetapi kali ini, kawaskitan kalian tidak cukup untuk memahami sasmita zaman yang akan berubah.
Jika kau tidak setuju dengan keputusanku, pergilah bocah kuculuk, minggatlah dari Duku Paru. Pedukuhan ini tidak membutuhkan manusia pemagus seperti kamu. Oh, Ki, seekor padak bandeng sekalipun tidak akan membiarkan seekor warang terlantar dan terpisah dari gerombolannya. Rasus tidak harus diusir dari pedukuhan ini. Biarlah nih, tanpa diusir sekalipun, aku sudah lama berniat minggat dari kubangan laknat yang kalian sebut Dukuh Paruk ini. Oh, Rasus, Tassafitur Fariyam Mergo dewasa dimahi Diyoyona Pracodaya
Jika mau ikut beksan, inilah saatnya. Malam ini, kalian berdua adalah tamu agung bagi Dukuh Paru. Kecuali Nak Sulam dan Nak Tower, yang lain menepi dulu. Ayo. Sebab hanya beliau berdua yang memenuhi syarat untuk mengikuti sayembara buka kelabu malam ini. Aku menyerahkan ringgit emas lebih banyak. Kenapa tidak langsung saja dinyatakan akulah pemenang sayembara ini? Akan aku buang kemana derajat priayiku jika aku hanya mendapat sisa-sisa lepehan bocah belantik kompromis itu. Jangan kemakusan begitu, Sulam. Kamu cuma bajingan zaman ketoprak. Kehendakmu akan terwujud, Bagus. Tetapi sesuai pakem buka kelambu di Dukuh Paru, pemenangnya tidak hanya ditentukan oleh harta yang dibawa, tetapi juga keperkasaan yang ditentukan oleh ini. Ini adalah jenewer merek terbaik yang bisa kami dapatkan di kota Pawedanan. Nih, harta reja. Beksan lenggeran kita teruskan. Mari kita saksikan betapa cantiknya serintil pemandangan indah Batari Sri. Dan diantara Nak Sulam dengan Nak Doer, siapa pula yang akan terpilih menjadi warangka bagi roh leluhur kita Ki Seca Manggala? Berhenti. Geningan berhenti. Apakah sampai hari kiamat kita akan jogetan terus seperti ini? Apa perlu aku panggil roh nenek moyangku, para raja Majapahit, untuk membuktikan bahwa Sulam benar-benar tak Kusumoro Besi Madu? Sabar, Nak Mas Nuwun Prabu Sulam. Kami percaya Nak Mas Sulam bisa memanggil roh Prabu Hayam Wuruk sampai Hayam Bangkok, Patih Gajah Mada sampai Gajah Modot. Tapi itu tidak perlu dilakukan. Lihatlah, tinggal beberapa teguk lagi, Nak Mas akan mendapatkan serintil satu geluntung, tidak dikurangi. Nah, begitu nih. Para pengerawit, jeneng ingsun Kanjeng Sinuwun Prabu Sulam memerintahkan kalian membunyikan gendingan lagi.
Entah sejak kapan pemukiman yang kecil dan kusam itu bernama Dukuh Parung. Entah semenjak kapan pula kemelaratan dan kebodohan menjadi pasangan tak terpisahkan di pedukuhan itu. Dan bagaimana cara pula mereka merawat keterbelakangan selayaknya mereka menjaga keramat Ki Secamenggala, hingga kesengsaraan justru mereka maknai sebagai garis pepesten yang harus mereka jalani. Tetapi betapa tak terjangkau dirimu oleh mataku yang terjaga. Di manakah kau, Rasus? Di sudut belantara yang mana bisa kutelusuri jejakmu? Di ketinggian tahun seberapa bisa aku sisir kepak sayapmu, Rasus? Jangan pernah meratap seakan baru kemarin kesedihan hinggap di keningmu. Wahai gadis Dukuh Parung, jadilah tangguh. Justru kita telah terbiasa berkubang dalam kedukaan. Rasus, betapa semakin asing kau bagiku saat hasratku semakin kuat ingin merengkuhmu kembali. Siapakah kau sebenarnya, wahai lelaki tangguh? Aku mungkin suara dari waktu yang silam yang bergaung dalam rongga batinmu, serupa sepenggal rasa getir pada masa lalu yang kau harap menjadi ingatan indah sepanjang hidupmu. Atau sebaliknya, sececap rasa indah yang ternyata menjadi kenangan getir yang terus mendera dalam sisa hidupku. Tidak adakah waktu untuk mengubah kisah kita menjadi cerita yang lain? Kebebasan batinku sebenarnya memberiku pilihan untuk hidup terikat dan menjalani sisa waktu bersamamu, Serintil. Tetapi itu sama artinya
aku membiarkan Dukuh Paro redup tanpa martabat. Sebab seorang lengger adalah seuntai sumbu yang merelakan dirinya terbakar api untuk membuat pedukuhan kita tetap bercahaya. Oh, Rasus. Aku hanya seembus udara yang menitis di keheningan megantara yang asing, hingga seluruh cahaya melindap ketika selendang kau kibaskan meliuk dalam gairah bengawan, mengalirkan belaksa birahi dan hikayat, lantas memadat dalam sebaik japa dan mantra. Aku hanyalah sebongkah batu yang menampik segala lelamis untuk disabda sebagai adab dan tata krama, agar leluasa kuhayati setiap gerak, setiap lekuk yang membentuk tubuhmu, hingga ketika seluruh gending mereda dan langit tak lagi gemetar, sekobaran syahwat meredup dalam hembus nafasmu. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk drama dari musika Serintil, The Romance of